Selamat pagi member SAP dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Pagi. Senang sekali sekolah ya kita ya. Pada kesempatan spesial kali ini kita berjumpa dalam eksklusif Premier Morning bersama dengan Wulan Guritno. Spesial di kota Surabaya kita kedatangan brand ambassador terbaru SAP Premier yaitu Wulan Guritno. Kalau tadi Kak Wulan jalan dari sana ke sini semuanya mata tertuju padamu Kak Wulan Guritno. Ada yang bilang apakah Kak Wulan Guritno ini adalah vampir? Aduh. Karena kayaknya nggak ada anti-aging gitu ya. Teman-teman kata kita melihat itu body goals. Waduh. So pretty. Waduh, thank you loh. Pagi-pagi udah Kalau misalkan jalan sama anaknya, oh itu kakak ini ya, pasti banyak yang bilang gitu. Betul tidak semuanya? Sibuk ngerekam, nggak jawab. Pasti banyak yang penasaran kira-kira rahasianya apa sih dibalik itu semua. Kalau melihat sosmednya selain olahraga, jaga makan, pastinya perawatan ya. Ini yang paling penting ya Kak Wulan. Kabarnya 2018 sudah pernah ke Z Premier. Betul. Mencoba klinik-klinik lain, 2024 bergabung lagi bersama Wulan. Nanti kita akan kulik ya, kenapa sih akhirnya kok susah move on dan balikan? Tentu saja kita nggak sendirian ya. Kembali ke pacar lama gitu ceritanya. Wow, ini ada spoiler. Takutnya ada perdebatan nih. Balik ke pacar lama itu iya apa enggak ya? Tapi kalau ke klinik lama iya. Agak personal ya kalau pacar lama ya. Tentu saja nggak cuma sama Kak Wulan, kita perkenalkan ada Dr. Andy selaku medical advisor sekaligus komisaris utama ya. Boleh dong tepuk tangannya. Terima kasih cantik. Terus saya juga memperkenalkan ada Dr. Dara selaku Vice President Medical Shop yang bertanggung jawab atas research dan development hingga training treatment bisa. Lebih kencang lagi. Dan pastinya kakak Wulan Guritno. Hari ini kita akan bahas tentang healthy aging ya. Oke. Karena kalau ngomongin tentang anti aging sama healthy aging ini hal yang berbeda gitu. Saya mau tanya-tanya dulu sama Kak Wulan. Sebenarnya Kak Wulan, semua tahu ya sekarang itu badannya fit banget ya, kayak makin tua makin seger gitu ya. Segernya tuh nunjukin di badan tapi juga pretty cantik gitu kan Kak. Nah, seiring bertambahnya usia, motivasi apa sih yang mendorong Kak Wulan ini untuk menjaga kesehatan dan penampilan pastinya? Kita harus punya motivasi ya. Kalau enggak pasti itu nanti on and off dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya goals, apa sih tujuan akhirnya gitu, pasti kita akan istilahnya disiplin gitu. Kalau misalnya dibilang ngomongin anak muda genetik ya gini, mungkin nggak genetik, mungkin ya ada orang yang memang awet muda genetik tapi bohong kalau nggak dirawat. Jadi memang yang utama adalah dijaga, dirawat dari sedini mungkin. Aku ngeliat tuh dari eyang aku. Nah, goals aku memang aku pingin tetap aktif pada saat aku punya cucu gitu. Aku pengen masih bisa berlari bersama mereka, gendong mereka, bukan cuma duduk cantik ngeliat mereka lari-lari gitu seperti eyang putri aku. Dan aku lihat eyang putri aku tuh bener-bener menjaga kesehatannya. Olahraga pilihan kita berbeda, masing-masing mana yang cocok. Jadi kita harus cari memang olahraga apa yang kita senang gitu, yang membuat mood kita happy gitu. Jadi kita akan disiplin dan kita akan menikmati untuk melakukannya terus. Jadi sustain gitu, enggak olahraga sehari 2 hari terus nggak olahraga lagi 3 bulan terus baru olahraga lagi gitu. Makanya kita harus coba mencari apa yang cocok dan yang membuat kita happy gitu. Nah kalau aku tuh kebetulan aku senang body weight, maksudnya lifting, aku suka tenis gitu. Sekarang lagi coba paddle gitu. Aku waktu itu sepeda gitu kan. Dan itu bikin aku happy banget gitu. Jadinya aku bilang sama manajer aku, pagi-pagi jangan ganggu gue ya. Karena itu waktu aku olahraga gitu. Kecuali memang urgent syuting atau pekerjaan yang memang harus diambil pagi hari gitu. Tetapi untuk daily rutinnya jangan gitu, karena kesehatan aku lebih utama. Yang putri aku gitu, tetap aktif, jalan-jalan gitu, terus lari-lari kejar-kejaran semua. Jadi pagi-pagi udah pasti punya waktu buat olahraga ya. Punya waktu olahraga bukan rebahan. Kak Wulan, ada masalah kulit nggak sih?
banget. Aku tuh sebenarnya problemku tuh breakouts gitu. Jadi aku tuh selalu iri sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, cewek-cewek yang mukanya tuh nggak ada pori-porinya, terus mulus gitu kayak porselen gitu. Itu bukan tipe kulit aku, termasuk anak-anak aku. Jadi dan ibu aku gitu. Jadi entah ini genetik atau apa, nanti akan dipelajari oleh tapi memang jadi muka aku tuh mulus, nanti breakouts lagi, mulus breakouts lagi gitu. Jadi problemku di situ. Dan pada saat aku breakout dan heal gitu, itu nggak totally heal, pasti ada scar yang tertinggal. Itu tipe kulit aku begitu gitu. Jadi mungkin di umur 43 ini kelebihan aku adalah mungkin kerutan aku nggak sebanyak umur 43 yang lainnya gitu, mungkin karena perawatan dari dalam juga. Aku kan nggak makan gula, rajin olahraga, dan treatment segala macam itu pokoknya 2 minggu sekali kan pasti treatment, setahun sekali Ultera gitu misalnya. Terus sekarang kan ada yang anti-aging profile lah, apa tuh yang disuntikin di 5 titik mengangkat dan apa segala macam, dan untuk kerutannya dan apa segala macam gitu. Tetapi apa namanya, problem utama aku itu breakout sama scar. Tapi sejak aku kembali ke Zap ini udah jauh berkurang gitu. Ternyata seorang Bu Ritma juga punya problem. Banyak lah. Karena kita mikir ya sebagai public figure, oh pasti terlahir dengan glowing, tapi di balik itu pasti ada perawatan yang dilakukan dan ekstra tenaga juga untuk olahraga dan makan gula loh Kak. Sekarang udah mulai sedikit, jadi maksudnya tidak makan gula itu waktu awal-awal aku benar-benar tidak makan gula sama sekali, karena makanan utama aku tuh sweet tooth, senangnya gula, dan gula itu membuat banyak problem di tubuh aku. Nggak tahu kalau yang lainnya. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk nggak makan gula. Tapi untuk mengurangi gula itu, karena aku kan craving, gimana ya caranya untuk aku tuh nggak craving gula lagi. Jadi aku bener-bener drastis tidak makan gula sama sekali, termasuk buah, setahun. Maksudnya kan ada gula, ada nasi juga kan ada gula. Nah setelah tidak ada craving di tubuh aku baru mulai, karena kan tubuh kita juga perlu keseimbangan ya. Mungkin memerlukan gula dengan kadar yang sesuai lah, sesuai gitu untuk keseimbangan tubuh kita. Tapi itu tadi waktu setahun atau 2 tahun gitu aku nggak makan sama sekali, karena aku tuh gila banget makan gula gitu. Wow, kalau saya sih melihat kalau kita punya nggak bisa ya. Ya kalau kita punya goals, apa? Lihat mangga dikit nggak bisa ya. Sekarang makan 2 mangga. Terus kalau misalnya lagi diundang apa, terus ada cake enak, 1 sendok 2 sendok nggak apa-apa. Gitu. Kalian tepuk tangan. Ini healthy lifestyle yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Kaulan, ngomongin tentang treatment atau rutinitas apa yang dilakukan ke tubuhnya, mulai dari jaga pola makan sampai bebas gula setahun, wow. Terus olahraga rutin dan pastinya treatment di Zap Premier ya Kak. Ini saya mau beralih ke Dr. Andy terlebih dahulu. Di konsep kita kali ini kan ngomongin tentang healthy aging. Ini apa sih dok bedanya healthy aging sama anti aging? Oke, ini konsep yang bagus ya sebenarnya ya. Tadi saya dengar Kaulan cerita, itu sebenarnya cantik dan sehat luar dan dalam. Wow. Itu konsepnya healthy aging. Tapi kalau anti aging, dia mencoba menghentikan di permukaan aja. Jadi kalau dibilang ya casingnya aja gitu ya. Ya kan kita maunya juga sehatnya luar dalam ya. Jadi kalau yang dilakukan tadi dietnya, kalau Kaulan 1 tahun ya nggak makan gula ya. Saya udah sekarang juga masih, tapi bukannya tidak sama sekali, tapi masih. Iya, sesekali masih ya. Iya, sesekali. Ya. Masih begitu. Sangat membatasi. Itu saya juga 5 tahun kali udah nggak makan gula. Gitu. Badannya jadi enak ya dok, kayak bangun tidur. Aku tuh ngerasa bedanya pas waktu itu bangun tidur tuh kok kayak masih capek aja gitu. Nah, kalau gula di-cut akan beda rasanya. Jadi itu manfaat banget. Gula itu salah satu penyebab penuaan yang cepat. Gitu. Jadi kalau kita cut gulanya akan bisa lebih kelihatan muda, luar dan dalam, tapi bukan hanya luarnya aja. Gitu. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dietnya juga seimbang, itu akan bantu memperbaiki dari sisi luar dan dalam. Kalau anti aging kita berusaha menghentikan aja itu prosesnya. Kalau bisa balik dikit lah, tapi dalamnya belum tentu, kecuali kita memang melakukan tadi
Jadi anti aging dan healthy aging bisa berjalan bersamaan. Kira-kira gitu sih gampangnya ya, supaya nggak terlalu pusing gimana-gimana gitu. Hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk healthy aging ya, salah satunya diet makanan Iya, itu. dietnya seimbang gitu. Kalau gula sih udah sama sekali cut lah. Kecuali memang tadi kita ada event misalnya, ketemu Aku orang. kalau lagi banyak makan, misalnya lagi cemilan banyak gula-gula gitu, misalnya di lokasi syuting kan kadang-kadang Nggak terhindarkan nggak ya. terhindarkan gitu kan. Oh, itu mukaku hancur. Nah, itu orang jerawatan kadang-kadang Iya. masalahnya cuma karena makan gula. Yang kedua lemak. Ya, Udah, itu. gorengan ya. Kadang ya. Sesuatu yang Ya digoreng. sesekali nggak apa-apa Iya, lah, iya. tapi jangan dijadikan rutinitas Iya, iya. tiap hari. Soalnya kalau kita terbiasa tadi jadi craving, jadi kita nyari gitu ya. Nah, terus kalau udah mulai rutin makan gula, ya udah gula darah naik, kemudian berat badan naik. Salah satunya kelihatan dari jerawat. Gitu. Jadi sangat-sangat baik sih kalau kita bisa mengurangi gula ya. Perlahan lah, nggak langsung cut sama sekali mungkin ya. Untuk diet makanan mungkin perlahan gitu ya, mengurangi konsumsi gula. iya. Nah, apakah skincare juga salah satu penunjang untuk healthy aging? Oke, tadi kalau skincare tentunya dari luar ya. Jadi kalau kita bisa makanan sehat dari dalam baik, dikasih skincare hasilnya luar biasa. Jadi kita akan dapat double hasilnya. Kalau skincare aja mungkin akan beda dengan kita tanpa diet atau tanpa olahraga, tanpa hidup sehat ya. Tadi kalau ada waktu jeda ya, bagusnya sih kita istirahat melakukan sesuatu yang bikin kita seneng. Entah mau baca buku, mau bisa juga meditasi, kalau suka meditasi atau apapun. Pikiran ya? Pikiran. Kalau pikirannya tenang, jadi konsep healthy aging-nya dapet. Fisiknya bagus, pikirannya bagus, emosinya juga bagus gitu. Jadi komplit semuanya. Gitu. Oke, dari dokter Edi kita beralih ke dokter Dara. Setiap orang ini kan problemnya beda-beda. Kak Ulan tadi beruntusan ya. Ini kayaknya hampir semua orang juga ngalamin ini ya. Bad mood dikit beruntusan. Langsung break out gitu ya. Iya, ini kayaknya dokter mah nggak ada. Karena perawatan Nggak ada juga poin. Nah, gimana nih dokter Dara sepremier ini menyesuaikan perawatan untuk setiap jenis kulit agar hasil dari healthy aging ini bisa maksimal? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin Zep Premier gitu ataupun Zep dimanapun, kita memang konsepnya punya standarisasi gitu ya. Jadi setiap klien atau pasien yang ke Zep itu pasti kita akan analisa dulu permasalahan kulitnya itu sebenarnya apa sih gitu. Dan yang terpenting sekarang kita juga udah ada bantuan alat skin analyzer. Nah, itu tujuannya adalah untuk kita lebih bisa melihat lebih deep lagi masalahnya. Kadang-kadang kan yang terlihat di luar itu belum tentu terlihat di dalam ya. Contohnya aja pigmentasi kulit gitu. Di luar nggak kelihatan nih pigmennya, tapi pada saat kita menggunakan skin analyze, itu bakat-bakat pigmen atau flek di wajah itu mulai kelihatan. Dan di situ kita bisa membantu pasien untuk mempreventifin atau mencegah supaya si fleknya nggak muncul ke permukaan. Jadi kita akan bantu menganalisa permasalahan kulit pasien, salah satunya dengan si skin visionnya kita. Terus yang kedua, kita pasti mempersonalize treatment-treatment yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya kalau misalnya pasiennya jerawatan, sekarang kita sudah ada treatment untuk acne advance, jadi injeksi jerawat. Terus juga untuk flek atau pigmentasi melasma, banyak banget kan melasma sekarang, apalagi dengan maraknya obat-obatan yang dijual online gitu ya, banyak masalah melasma, kita ada Picowe juga gitu. Jadi sangat-sangat personalized banget untuk treatment yang dilakukan ke setiap pasiennya gitu. Nah, kalau untuk ngomongin teknologi, Zep sangat komplit teknologinya, mulai dari Ultera kita punya, Picowe kita punya. Jadi memang sebisa mungkin kita mendevelop atau mengadakan alat-alat ini sesuai dengan kebutuhan pasien-pasien kita. Gitu. Oke, Kang Ulan, biasanya ke Zep untuk treatment apa? Ada nggak sih treatment favorit gitu? Ya, jadi kombinasi kalau aku untuk anti agingnya sendiri dan untuk problem breakouts dan scarnya. Jadi 2 minggu sekali biasanya perawatannya. Kalau nggak salah waktu itu Salmon daerah pernah. iya, itu tapi digabung tuh sama apa? Digabung sama Salmon sama chemical peeling juga. oh iya betul. Chemical peeling. Terus Ada yellow laser kemarin. Oh iya, mengurangi bener. kemerahannya. Jadi komplit sebenarnya kalau kaulan ini treatmentnya di Zep. iya iya. Exorsom juga pernah deh kayaknya. Iya ya, udah yang terakhir ada DNA salmon sama yellow laser karena kemarin kulitnya agak kemerahan, agak Iya, sensitif. karena kulitnya. kemarin tuh lagi bener-bener syutingnya padat,
Jadi dengan tipe kulit kayak aku yang sensitif ini, misalnya pada saat syuting itu kan jadi jarang olahraga, terus kurang tidur, terus heavy makeup setiap hari. Kalau syutingnya kelar jam 10 malam ya dari pagi jam 10 malam tuh nggak hapus-hapus make up. Jadi makanannya juga mungkin kurang dijaga. Kalau di lokasi syuting kan capek, Gojek ini, Gojek itu makanannya, ya kan? Apa yang ada aja. Ya pengen jajan bikin happy gitu kan. Iya, Nah, ya jadi akhirnya kemarin pas ada break 1 hari itu kalau nggak salah, lari langsung ke sini, hop tolongin bukanya. Gitu. Sempat rejuran juga ya kemarin. Iya bener, itu rejuran, salmon, itu tahun lalu belum. Kalau tahun ini belum. Berarti rejuran sama yellow laser tahun ini. Yellow laser, salmon, peeling, Komplit. Semuanya itu kita lupa spesifik namanya, tapi karena banyak layer treatment yang dilakukan gitu ya kalau. Iya, karena kalau misalnya kayaknya nggak kombinasi lebih cepat gitu ya, lebih cepat heal problem kita gitu. Oke, Dokter Dara, ini kan kalau Kaula sering kombinasi treatment dan mungkin begitupun dengan member lainnya juga melakukan kombinasi gitu ya. Bagaimana set treatment ini memastikan keamanan untuk para member dan memastikan efektivitas setiap perawatan yang dilakukan? Oke, jadi kita kalau untuk di ZEP sendiri, yang jelas semua treatmentnya kita udah pasti kita uji dulu nih secara internal. Makanya kita di ZEP itu ada development team gitu untuk memastikan setiap treatment yang mau kita launching atau kita keluarkan ke klien-klien gitu ya, itu aman, efektivitasnya ada, efek sampingnya sangat minimal banget. Jadi kita memang trial, bahkan kayak saya pribadi harus mencobain dulu nih sebelum saya bilang ke pasien ini treatmentnya worth it banget dan ada hasilnya. Bahkan owner kami juga Pak Fadli juga mencoba, Dr. Andy juga mencoba, jadi makanya glowing wajahnya. Bagus banget ya. Aku sebagai perempuan iri loh. Saya 46 loh usianya. Ya kan, glowing loh. Gitu. Nah, terus juga termasuk teknologi ya. Jadi teknologi juga kita pasti memastikan juga teknologi yang kita gunakan itu sudah berstandarisasi FDA approved, dan terus produk-produk yang kita gunakan pasti ber-BPOM semuanya. Itu untuk menjaga kualitas kita dan keamanan untuk pasien-pasien kita pastinya. Dan yang terakhir kita selalu lakukan pelatihan rutin untuk dokter-dokter kita supaya standarisasinya tuh nggak turun ya antara nanti ke ZAP yang satu ke satu lagi tuh kok beda bahan treatmentnya sama. Jadi dokter-dokternya selalu kita kasih pelatihan, upgrade gitu ya, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan tindakan, itu selalu kita lakukan secara rutin gitu. Nah, yang jelas juga kita pasti menyesuaikan, tadi ya saya sampaikan di awal, semua treatment itu pasti personal banget, nggak akan sama antara pasien satu dengan pasien yang lainnya gitu. Jadi supaya pasien juga happy sama hasil treatmentnya gitu. Karena problemnya beda-beda dan ekspektasi pasien beda-beda ya Mbak Ulara gitu. Oke, artinya sudah melalui uji klinis. Benar. Kemudian udah ada pelatihan juga untuk terapisnya, jadi dipastikan setiap Dokternya, cabang memiliki benar. standarisasi yang sama. Iya, untuk dokter dan nurse kita pasti selalu pelatihan. Oke, dari Dokter Dara saya beralih ke Dokter Andy lagi. Dokter, ada nggak sih usia tertentu kita memulai perawatan, apalagi untuk healthy aging? Apakah lebih awal lebih baik? Gitu, Dok. Oke, kalau usia base-nya ini, masalahnya ada apa enggak? Kalau healthy aging dari bayi juga udah dilakukan kan, maksudnya makanan dikasih yang sehat, bayinya dirawat gitu ya, kemudian diberikan juga lingkungan yang mendukung. Nah, kalau perawatan sendiri itu base-nya masalah. Kalau misalnya katakanlah umur 12 tahun udah ada jerawat, ya masa mau didiemin aja gitu ya, nanti jadinya malah jerawatnya tambah banyak jadi scar gitu, kita nggak lakukan tindakan apa-apa. Nah, kalau kita cegah, misalnya pola makan yang diperbaikin, kemudian diberikan terapi untuk jerawat-jerawat yang baru muncul, dia nggak jadi berlanjut dan nggak jadi scar. Jadi usia berapa paling muda? Ya udah timbul problemnya, kita udah bisa mulai perawatan. Tapi tentunya dengan pilihan obat-obatan yang aman dan terapi yang aman. Di ZEP kita punya 80 lebih dermatologi sekarang. Jadi semuanya sudah well trained gitu ya, sudah sangat terinfo. Kemudian juga dari teman-teman dokter GP estetik itu juga sudah sangat dilatih. Jadi bisa banget untuk dilakukan perawatan yang sesuai dengan usianya. Ya. Gitu. Dokter Andy,
boleh di-highlight sekali lagi nggak perbedaan healthy aging dan anti aging? Oke. Supaya kita tuh benar-benar tahu dan teredukasi bahwa ternyata healthy aging ini hal yang berbeda dan harus kita terapkan tidak hanya untuk perawatan tapi kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kalau healthy aging itu sasarannya ya pikiran, emosi, sama fisik. Jadi kalau misalnya kita ngomong penuaan, ya semuanya itu kan kalau misalnya nggak dilakukan perbaikan, tidak dilakukan pencegahan, menua luar dalam gitu. Kan kita nggak mau ya, casingnya bagus gitu, kelihatan cantik, kelihatan ganteng, tapi sakit-sakitan. Kan nggak mau juga ya. Nah, itu healthy aging sebenarnya intinya gitu. Jadi makanya kalau mungkin pernah dengar Zep Health ya, kita punya dokter gizi di situ, kita punya dokter penyakit dalam akannya. Jadi ada bagaimana kita medical check up, dilakukan pemeriksaan, hal-hal yang perlu diperbaikin itu kita bisa perbaikin supaya healthy agingnya juga bisa bagus lah gitu. Kita pasti menua, tapi menuanya dengan baik gitu. Kemudian kalau anti aging tadi kita mencoba menghentikan dari luar. Jadi treatment yang dilakukan kita lakukan misalnya untuk membuat kulit matinya berkurang, kerutannya berkurang, kemudian jerawatnya nggak muncul-muncul, skarnya menghilang. Nah itu sifatnya anti aging sebenarnya. Atau lifting itu juga anti aging. Gitu. Kawan, ini kan sempat susah move on, alias balikan tadi CLBK gitu ya. Cinta lama belum kelar. Dari 2018 balikan lagi 2024. Kenapa sih akhirnya memilih Zep Premier? Coba akhirnya kita menemukan yang cocok gitu. Jadi ya mungkin sama aja gitu. Kita pernah coba klinik A, B, C, D, tapi terus akhirnya kita kembali di mana yang kita merasa paling nyaman gitu. Jadi ya aku merasa nyaman di Zep gitu. Aku percaya sama dokter-dokternya. Kebetulan aku tuh seneng mempelajari gitu. Jadi aku juga tahu kalau Zep tuh selalu improve teknologinya, selalu up to date perawatannya gitu. Jadi disitulah akhirnya tumbuh rasa nyaman dan akhirnya setelah mencoba klinik lain akhirnya kembali karena kayaknya selama ini setelah coba-coba kok nyamannya di Zep ya gitu. Oke, apakah betul itu Dr. Andy, Zep selalu memberikan inovasi teknologi terbaru dan sekarang update ya, terutama dari sebetulnya aku juga bukan cukup tahu ya gitu karena kan aku benar-benar mempelajari diri aku, problem aku di mana, jadi aku tahu kok belum berhasil ya shooting setelah 1-2 tahun sekarang aku sekarang tuh nggak pulih total gitu, padahal kan sebenarnya bisa dipudarkan gitu kan. Jadi aku tuh mempelajari alat apa nih yang buat yang terbaru, kan kita suka googling juga. Namanya cewek ya, kan cari tahu gitu kan, kita juga harus jadi pasien yang pintar ya gitu. Wah si Zep udah ada alat ini. Jadi aku tahu alat-alatnya bagus dan up to date gitu. Oke, jadi ini bisa dibilang cocok lah ya sama semua alat dan inovasi serta teknologi yang ditawarkan oleh Zep itu ya. Dr. Andy, bisa di-spill nggak sih alat-alat seperti apa sih yang digunakan di Zep Premier ini dengan inovasi dan teknologi terbarunya? Oke, kalau alat di Zep itu pasti yang terbaik ya, yang terbaik ada di dunia tentunya. Memang nggak seluruh alat di dunia masuk ke Indonesia, nah ini kita pilihkan yang terbaik. Jadi seperti untuk pigmentasi kita punya Picoe gitu ya, kemudian untuk lifting kita punya Ultherapy, itu juga salah satu yang terbaik. Kemudian kita pakai selain alat tentunya ada injectables ya. Injectables juga kita pilihkan yang terbaik. Jadi ada yang sifatnya premium, sesuai namanya kita Premier gitu, Zep Premier, yang bisa udah ada bukti ilmiahnya bahwa kalau kita lakukan hal ini sesuai dengan anjuran, hasilnya bisa terukur gitu, bisa baik. Dan nggak lupa juga selain alat, skill dokternya ditingkatkan. Tadi dokter Dara udah sampaikan, nggak boleh dokter di Zep itu praktek kalau belum punya kompetensi untuk itu. Bahkan SIP-nya belum keluar aja nggak boleh sama sekali gitu terima pasien. Jadi itu sertifikasi dulu biasanya gitu ya. Ya, ada training gitu ya dokter Dara ya. Kita pada saat dokter bergabung ke Zep pun kita harus training dulu. Kita samakan standarnya, SOP-nya, dan supaya dokternya juga benar-benar luas banget ngerjain treatment ke pasiennya kan. Apakah
apakah ini juga termasuk alat-alat untuk healthy aging, Dokter Andy? Nah, kalau healthy aging kan tadi luar dalam ya. Kalau kita bilang semuanya ada, mungkin sebagian besar ada. Artinya untuk medical check up kita bisa, kemudian untuk gizi kita bisa. Itu udah menuju ke arah yang benar gitu. Ditambah dengan treatment dari luar, jadi komplit. Kita bisa healthy aging sama anti aging sekaligus gitu. Nah, jadi ada semua di set. Gitu. Alatnya kan makin canggih ya. Kalau makin canggih makin sakit nggak sih, Dok? Nah, justru kita tuh inovasinya itu. ZEP itu kalau treatment yang menyenangkan itu tidak sakit gitu. Jadi kalau pernah dengar Rejulan ya, kemarin kita Rejulan tuh kan kalau disuntik kayak orang mau nangis gitu ya, kayak disiksa gitu ya. Nah, alatnya aja serem ya. Kalau ditaruh kulit enggak? Enggak, karena kita punya inovasi. Nanti Dokter Dara bisa cerita mungkin ya, inovasi supaya menghantarkan bahan atau obat itu ke kulit itu dengan nyaman gitu. Namanya micro injection. Gitu. Apa tuh jarumnya kecil? Jarumnya kecil-kecil mikro. Jadi mikro benar-benar sekali nusuk 5 jarum tapi nggak kerasa gitu. Jadi obatnya masuk pun nggak berasa. Beneran nggak berasa, Dokter? Testimoni aman. 1 sampai 10 rasa sakitnya bearable sih gitu. Karena kan di anestesi. Iya. Terus sekarang jarumnya juga udah mikro jadi itu jadi nggak beneran sih nggak berasa. Oke, jadi kita memang pakai alat yang namanya vital injector gitu. Vital injector itu memang jarumnya tuh ada 5, tapi itu nggak sakit karena keluarnya memang benar-benar kecil-kecil ya, mikro banget, mikro pampul. Nah, pasien udah di anestesi, terus kita menggunakan alat bantu tersebut gitu, sehingga pasien akan lebih nyaman lagi untuk dilakukan si rejuran. Karena kalau rejuran yang manual, banyak pasien yang memang toleran sakitnya itu rendah. Jadi makanya kita keluarkan inovasi itu supaya pasien-pasien kita bisa merasakan efektivitas rejuran karena tidak mengurangi efektivitas sama sekali sih. Konsultasi dokter setelan sama Selain treatment yang kita lakukan di klinik, ini kan yang paling penting ya, karena ada pengawasan dari dokter. Tentu saja ada perawatan yang bisa kita lakukan di rumah untuk maintenance. Ini ada tips nggak sih dari Dokter Dara perawatan kulit sehari-hari, apalagi yang ingin fokus ke healthy aging? Oke, nah kalau untuk kita ngomongin perawatan sehari-hari, sebenarnya kalau di Z sendiri kita udah punya Juva ya. Jadi perawatan itu bisa di rumah, nggak hanya ke klinik, karena kadang-kadang kan kalau klinik kita seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali ya, gitu, keterbatasan waktu. Nah, kita bisa melakukan perawatan di rumah dengan menggunakan produk-produk skincare. Nah, Z sendiri kita udah punya Juva. Udah pada nyobain Juva belum sih? Udah nyobain Juva ya? Yang sudah nyobain? Yang sudah nyobain. Oke, jadi kita memang sudah launching beberapa produk Juva juga, gitu ya. Mulai dari suplemennya, tadi kayak dari Dokter Edi bilang, perawatan juga dari dalam. Nah, kita ada Juvation, itu perawatan dari dalam. Itu bagus banget. Bagus Juvation. Karena Harus coba kalau belum coba. Isinya itu ada glutathione, antioksidan tinggi gitu ya. Terus yang kedua ada vitamin C. Nah, vitamin C-nya ini tuh anti asam. Jadi dia itu benar-benar nggak bikin sakit di lambung. Nah, selain itu juga ada dia isinya alanya juga gitu ya. Itu juga sebagai booster untuk antioksidannya. Itu produk itu bisa dikonsumsi bagi orang yang nggak punya masalah di lambungnya gitu ya. Sehari bisa 2 kali 1 gitu ya. Kalau pengen cepet cerah ya Dok ya, karena itu bisa mencerahkan juga, itu bisa 3 kali 1 itu dikonsumsinya. Nah, selain itu juga ada produk-produk yang lain. Kita kemarin baru launching juga hydrating toner ya, isinya hyaluronic acid. Nah, kalau untuk pasien-pasien tadi mungkin yang kulitnya masalahnya berat banget, kita ada Zaf Farmasi juga, Zaf Farmacare gitu ya. Itu kan aku tuh. Nah, bener. Kalau diracik ya, diracik kelas berat ya. Jadi spesial dibuat untuk orang tertentu, nggak bisa dibeli bebas kalau itu. Jadi itu nggak bisa dibeli bebas, harus menggunakan resep dokter, dan itu dibuat oleh farmasi ya atau apoteker gitu. Nah, karena kan ada orang yang masalah jerawatnya memang berat gitu, masalah fleknya berat. Nah, itu memang butuh tambahan si Farmacare tersebut gitu sih. Yang paling penting juga kan kita juga jaga kesehatan ya, tadi kayak kita udah bisa nyontoh dari Kaulan ya, olahraga, minum air yang cukup, sama tidur yang cukup. Kemarin Kaulan keluar karena mau tidur yang cukup untuk hari ini ya. Iya, baik nggak beli JBK. Kemarin udah cukup disiksa sebulan syuting film, jadi sekarang aku harus mengembalikan
healthy lifestyle lagi gitu, karena kalau syuting kita mau sangat menjaga susah gitu. Karena yang tahu tuh tubuh kita sendiri ya. Ketika kulit kering artinya butuh hidrasi. Betul. Dan istirahat yang cukup. Iya. Dan kalau di umur segini tuh terlihat sekali pada saat kita kurang tidur, dari kantong mata, pori itu beda lagi sama waktu aku umur misalnya 25 gitu. Ya kurang tidur nggak terlalu kelihatan gitu loh. Kalau sekarang tuh kelihatan banget gitu. Jadi aku jago. Oke, Kak Ulan sebagai brand ambassador baru dari Sub Premier, apa sih harapan Kak Ulan terhadap sub member agar lebih aware dengan healthy aging, apalagi dengan perawatan yang dilakukan oleh profesional? Pertama kita harus punya kesadaran diri yang tadi kayak aku bilang, memang kita mau healthy aging itu kenapa gitu. Nah kalau memang kita masih belum paham betul bagaimana sih caranya untuk disabilitas lengkap gitu, maksudnya kita bisa konsultasi gitu. Tapi ya itu tadi kalau ya bukannya menggurui atau bukannya juga lebih paham gitu, tetapi memang dalam hal apapun itu nggak cuma healthy aging, kita harus menetapkan dulu goals kita apa gitu, dan tujuan akhirnya tuh apa, kenapa sih kita harus healthy aging. Kalau nggak akan kita lakuin gitu, anggot-anggotan gitu loh istilahnya gitu kan, nggak sustain gitu. Jadi ya itu aja dulu gitu, dan if we need a professional to help us, ZAP itu udah lengkap gitu. Maksudnya kita bisa tanya gitu, itu tadi kalau aku juga menerapkan menjadi pasien yang pintar gitu. Jadi kitanya juga memang kepingin tahu, kita juga mempelajari sehingga awareness kita juga lebih luas. Jadi akhirnya kita mau melakukan gitu, karena kalau kita nggak healthy aging nanti risiko untuk diri kita ABCDE gitu banyak, kita menuanya jadi begini gitu. Jadi akhirnya kita kita harus bergerak mulai sekarang gitu. Ini pasien yang cerdas ini juga penting ya, karena kita kan kadang kalau kita nggak tahu apa-apa kita jadi malah bodo amat gitu kan. Udah harus riset duluan, terus udah tahu cara maintainnya, akhirnya perawatan sama healthy aging dan healthy lifestyle yang kita lakukan ini bisa maksimal. Gitu ya. Dan trial and error sendiri gitu, misalnya kayak yang kayak dokter bilang, pada saat aku hanya menjaga di bagian luar aja, servisnya aja, itu berbeda banget pada saat aku dalamnya juga aku jaga, pikiran aku jaga gitu. Kita tahu dari teman-teman dan lingkungan sekitar kita, beda deh. Mungkin mukanya sih sama-sama aja ya gitu. Aura benar gitu. Teman-teman aku, kita nggak dull, dull bahasa Indonesianya ya. Berbinar aja deh gitu, aura gitu mungkin ya. Teman-temanku tuh akan bilang beda gitu. Jadi pada saat semua bebarengan kita jaga, dari perawatan, skincare, terus pikiran kita, lifestyle kita, itu hasilnya pasti akan berbeda. Oke. Dokter Dara, Dokter Andy dan juga Kak Ulan, satu kalimat sebelum kita closing. Kenapa sih semua perempuan harus datang ke Sub Premier? Dokter Andy dulu. Kenapa mesti datang ke Sub Premier? Komplit. Itu aja satu kata. Singkat padat jelas. Kalau buat aku, ZAP itu memberikan yang terbaik. Jadi pada saat memberikan yang terbaik, kita tahu kita di tangan yang benar. Jadi kita merasa nyaman dan ada progresnya pasti. Dokter Dara, Best experience, best result. Juara banget ya. Terima kasih Dokter Andy, Dokter Dara dan juga Kakak Ulan Guritno. Sudah di akhir sesi untuk eksklusif Premier Morning bersama Ulan Guritno dan juga Sub Premier.